Oke, yoga sih. Aduh. Makasih loh Bang udah diundang loh. Iya, ngundangnya susahnya minta ampun Ya, ya. dan namanya juga kehidupan. Namanya aja kehidupan. Iya, Kita sebenarnya dari awal mikir nih yang paling cocok nih yoga lah kayaknya diundang gitu. kenapa harus yoga Bang? Kan banyak yang udah lama berkecimpung di entertainment di Padang gitu kan, banyak gitu kan. Iya, karena kita berhubungan baik. Kan? Alah, menjilat lagi. relationship. Yoga, lu anak stand up komedi ya? Yoi, bener banget Bang. Awalnya sebelum di Padang, nah ini for information aja ya, yoga ini sebenarnya nggak asli orang Padang ya. Bener banget. Aslinya mana? Medan. Medan logat lu Jawa. Makanya. Jawanya di mana yoga? Enggak, aslinya aku Banjarnegara. Banjarnegara itu Ya, Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dekat sama Purwokerto. Iya, oke. Bener banget. Yoga dulu anak stand up komedi Suca ya? Ya. Suca apa Suci sih? Suca 3 dulu. aku. Suca. Bedanya Suca sama Suci apa? Kalau Suci di Kompas, Suca di Indosiar. Oh, Suca di Indonesia. Iya. Suca itu batch berapa? Itu 3. Oh, batch 3 ya. 2017 kalau nggak salah. 2017. Iya. Jadi bagi teman-teman nih yang mau cek yoga itu Waduh. di YouTube-nya luar biasa ya. Udah di ban. Masih ada kok, gua ngeliat masih ada. Itu sampai nominasi atau gimana? Nominasi ke berapa? Jadi kan kalau misalnya Suca kan sistemnya guguran Bang. Itu dari 24 awal masuk 24, aku mentok di 8. Mentok di 8 besar. Oh, itu udah pencapaian luar biasa ya. Itu dari berapa orang ikut audisi atau Yang audisi pasti ribuan kan, itu per kota banyak tuh Bang. Cuma diambil 24. diambil 24 orang? 24 orang itu baru yang masuk TV, yang taping gitu, yang syuting 24. Habis itu gugur sampai ntar 3 besar. Sampai 3 besar. Dulu targetnya cuma 10 besar aku Bang. Berarti udah kecapai dong? Capai ya, tapi ya senang aja sih, puas juga sampai 8 besar kan. Sampai 8 besar. Iya. Berarti kenapa bisa dieliminasi? Ya karena nggak lucu lah Bang. Kalau lucu mah aku juara Bang. Kalau aku lucu mah juara. Iya, kalau lucu juara. Tahu juaranya siapa Bang? Siapa? Bintang Emon Bang. Oh, Bintang Emon. Jadi lu satu generasi sama Bintang Emon. Nggak cuma Bintang satu- Emon nih. Nggak cuma satu generasi, satu kamar Bang. Oh, satu kamar Satu sama Bintang kamar, Emon. satu tongkrongan Bang. gitu. Satu piring kita makan bareng Satu Bang. piring. Terus sekarang pasnya dia udah sombong ya? Nggak kenal Bang. Udah lupa Bang. Oke. Nah, gua ngeliat lu di YouTube itu kan cukup kurus tuh. Iya Bang. Ya. 2017. Ya 2017 ramping. Sekarang lu fokusnya bukan ke stand up lagi, pastinya ada kerjaan di Padang. Iya. Ya, lulus PNS. Iya, Bang, Berarti masih kayaknya PNS lebih menjamin hidup lu daripada stand up komedi ya. Oh pastinya Bang. Realistis gitu kan. Iya, realistis, iya. Kalau bukan anak PNS ya nyampe Padang juga aku Iya, Bang. benar. Kalau aku fokus stand up udah di Jakarta dong aku dong. Menjadi artis, foya-foya, drugs. Oh, berarti anak stand up sekarang itu pada Enggak, itu semua. contoh aja Bang. Contoh aja. Contoh ya. Aduh bahaya juga nih. Enggak, lu bilang kalau di Jakarta foya-foya ke artis lain, ngedrugs gitu kan. Tapi mungkin beberapa artis. Iya. nggak Yang lu semua. kenal siapa? Oh kebetulan nggak kenal banget sih Bang. Enggak kenal banget. Berarti ada yang ngedrugs juga. Mungkin ada. Kan udah banyak ketangkep tuh Bang. kan? Udah banyak yang ketangkep ya. Kalau stand up vibes-nya juga gitu maksudnya. Enggak clean semua kita kok. Apa? Clean semua kita. Nggak ada yang ngedrugs itu, nggak ada Bang. Itu cuma gosip-gosip aja Bang. Gosip-gosip aja. Kita clean semua. Kalau seandainya kedepannya ketemu anak stand up komedi di Indonesia yang ngedrugs, lu tanggung jawab. Oh berarti itu bukan stand up tuh Bang. Oh, bukan anak stand up. Bang. Ya karena hal itu bisa terjadi sama Iya. orang manapun. Iya, benar banget lingkungan tuh, Bang. manapun kan. Kita kan nggak bisa nutup kemungkinan kedepannya mau gimana kan. Iya. Ini aku bawa nih Bang, mau. Lama-lama podcast diciduk sama BNN. Aman mau, kita nggak ditonton kok. Kita nggak ditonton. Udah dipantau di belakang nih. Yoga, ini menarik sih sebenarnya. Iya, Kenapa menarik? Lu masuk stand up, base-nya pastinya bukan di Padang. Iya benar banget. Di mana? Di Dulu Purwokerto ya? awal aku kan masuk 2012 tuh Bang. Awal kenal stand up 2012 bulan Mei. Itu awal karena kebetulan aku kuliah di Semarang. Oh, di Semarang. Sama seperti kalau misalnya di Sumbar itu orang daerah pasti kuliah di Padang. Oke. Sama kayak di tempat itu orang daerah pasti kuliah ke ibu kota provinsi, ke Semarang. Oke. Dari Semarang 2012 kenal stand up, kemudian komunitas Semarang dulu berkembang sampai 2015. Sampai 2015. 2015 lulus kuliah, pindah kerja ke Salatiga.
di Jawa Tengah juga. Oh, di Jawa Tengah. Pindah komunitas ke Salatiga juga. Oke. Setelah Salatiga 2018 akhir kerja lagi keterima di Padang, Oke. gabung komunitas Minda Padang. Oke. Jadi kalau diurut 2012 awal kenal stand up dari Semarang dulu. Oh, dari Semarang dulu. Dari Semarang dulu. Dari Berarti- Semarang kemudian karena stand up kan basicnya ini apa se-Indonesia kan Bang. Jadi kenal satu sama lain. Nyampe Padang pun alhamdulillah kenal sama anak stand up Padang juga. Makanya ditampung gitu. Oh, di Tampung, berarti lu cari penampungan di sini ya? Pastinya Bang. Gak ada saudara, gak ada keluarga, apa yang dicari Bang? Pinter ya, jadi cari tempat penampungan dulu, Harus. alih-alih stand up lah. Iyalah, dibayar dengan open mic. Dibayar dengan open mic. Kan lumayan lah. Berapa lama sih di Padang? Udah berapa lama? Ini masuk tahun ketiga kalau nggak salah. Februari kemarin tahun ketiga ini. Menurut lu Padang gimana? Menyenangkan sekali, menyenangkan. Penjilat. Oh. Saya hidup dari uang orang Padang. Beda Padang ya. Iya. Iya, Bang. Iya. Pajak yang Anda bayarkan masuk kantong saya Oh, nih, iya. Bang. Lu PNS di Padang di mananya? Dinas Di Padang? pendidikan aku. Oh, dinas pendidikan. Oh, berarti ini orang pendidikan banget Loh, ya. saya berpendidikan orangnya, Pak. Orang pendidikan banget. ya. Intelektual tinggi. Intelektual. Attitude tinggi. rendah. Berarti emang jurusan dulu kuliah emang di keguruan Iya, atau benar gimana? banget. Jurusan Kebetulan apa? Dulu kuliah jurusan pendidikan luar sekolah, Bang. Pendidikan luar sekolah. Ya, jadi khusus kita mempelajari, membidangi pendidikan non formal Oh, gitu. di luar pendidikan formal. Sejauh mana sih lu menanggung beban yang seberat itu untuk pendidikan luar sekolah? Banyak tuh anak jalanan yang nggak sekolah. Kerasa banget sih Bang. Maksudnya kerasa banget ketika udah beneran jadi PNS. Fakta di lapangan kayak gimana, terus fakta di Padang sendiri kayak gimana. Bahkan aku bisa mengkotak-kotakan daerah mana yang banyak putus sekolah, daerah mana yang belum tersentuh pendidikan. Bisa tahu aku bangannya Bang. Dan ternyata di Padang cukup tinggi. Oh, gitu. Cukup tinggi. tinggi. Bahkan muridku tuh kan membawahi 5 kecamatan Bang. Lubek, Luki, Padang Barat, Padang Selatan, sama Bungus. Bungus ya. 5 Oke. kecamatan. Yang paling banyak tuh masih di Lubek. Masih dulu yang anak yang nggak tersentuh dengan. Tersentuh. Oh, gitu. Lubek. Itu yang salah siapa? Yang salah kita nggak bisa menyalahkan sih Bang. Soalnya faktornya banyak nih Bang. Ini serius nih kan. Ini serius nih kan. Ini bagian kerjaan gitu kan. Ini kerjaan nih. Ini nggak bisa dinyalahkan gitu kan. Oke. Karena pemerintah udah hadir. Iya, gitu kan. pemerintah udah hadir. Oke. Kemudian lingkungan kita bisa nyalahkan juga gitu. Karena di Bungus di Padang Selatan juga rata-rata mereka nggak sekolah karena memilih bekerja, melaut, ikut orang tua gitu, jual narkoba gitu. Oh, wow. Ada Enggak. pastilah. Iya, kemungkinan Iya, ada. iya, Karena beberapa kemungkinan kasus ada. lain juga banyak ketangkap di sana juga. Oh, gitu. Beberapa orang yang alumni di tempatku, maksudnya dia pernah ambil paket tempatku, dia lulus, ada yang baru lulus ketangkap polisi. Ketangkap polisi. Begal, narkoba gitu. Ya sebenarnya miris juga gitu, Bang. Makanya ya tanggung jawab aja gitu, gimana caranya aku bisa kerja maksimal melayani masyarakat Kota Padang gitu. Gila. Wih, gila. Lu KTP-nya Padang apa masih Masih Jawa dong. Masih Jawa, untung lah. Gua kirain mau ini juga kan. Calon 2024 kan wali kota. Oh iya ya 2024 ya. 2024 ya, Bang. 2024. Emang planning ke depan itu aku sih, Bang. Iya, planningnya. Planning ke depan. Kenapa? Mau gantiin siapa rencananya? Rencana sih mau gantiin Buya Maheldi sebenarnya. Oh, cuman jadi gua- terlalu gitu. cepat kan. Terlalu cepat ya. Kemudian kemungkinan Hendri Mau Setiawan. gantiin maksudnya Bu Meldi sekarang kerjaannya kurang bagus. 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 Bagus banget. Iya Allah. Saya itu sebagai orang yang di luar kota, di luar Sumbar nih, Bang, masuk ke Padang itu melihat sosok Buya Maheldi itu ya Allah. Adem gitu ya. Adem, Adem, ya. amanah, Bertanggung bertanggung jawab itu, dekat dengan rakyat Iya. itu. Sama lah kayak Ganjar Pranowo. Wih, bandingin lagi sama. Udah cukup. Jangan diterusin, Bang. Jangan diterusin, Bang. Oke, Jangan oke. terusin. Berarti sama ya, sama-sama Iya, bagus ya. Iya, karena Oke. gubernur kan pasti bekerja dengan sepenuh hati untuk Dengan rakyat sepenuh itu. hati. Kritikan untuk pemerintah Padang ada nggak? Lu sebagai kacamata Oh, iya. orang luar Padang yang mungkin ada habit di luar sana yang lu bisa kayaknya ini bisa diadopsi deh, tapi Padang kok belum adopsi gitu. Awal sampai di Padang tuh sebuah shock culture juga, Bang, buat aku, Shock Bang. culture ya Shock culture. pastinya. Shock culture-nya dalam artian oke, masalah suku pasti beda. Cuman aku masih bisa mengadaptasinya gitu kan. Masih adaptasi teman-teman pakai bahasa Minang terserah, aku udah paham gitu kan. Iya, Udah oke. Cuman satu kritik yang pasti sering aku lihat di sini dan sesuatu yang pertama kali nyampe sini bikin kaget adalah budaya membayar pajak. Budaya membayar pajak. Serius, sama budaya lalu lintas. Oke.
Berarti orang Padang nggak tertib pajak pastinya. Sorry to say bisa dibilang gitu bang. Iya. Kita faktanya aja, kita naik motor nih, lihat plat motor ada yang sampai mati 10 tahun, mati 15 tahun, nggak diurus. Sementara pembangunan daerah di Kota Padang sendiri banyak didapat dari situ, Oke. dari pendapatan daerahnya gitu kan. PAD-nya kan dari situ. Bahkan sorry to say kan beberapa kali PAD di Kota Padang dapat kayaknya nggak salah subsidi dari daerah lain gitu. Oke. Untuk menutupi Untuk Padang menutupi. gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tertib lalu lintas bang. Kayaknya di Padang tuh helm itu cuma aksesoris ya bang. Iya. Helm aksesoris ya. Kemudian Simpang Lubek aku dulu kan ngekos di Pitameh tuh bang. Di mana? Pitameh di Cengkeh. Cengkeh. Oke. Pertama kali nyampe di Simpang Lubek, ya Allah ini kayaknya marka jalan tuh cuma hiasan kayaknya. Lampu merah cuma pajangan doang gitu. Orang maju sampai tengah tuh bang. Ya Allah kok nggak. Oh iya itu yang iya benar. kaget gitu, jujur kaget, maksudnya bukannya sok tertib atau gimana gitu kan. Kalaupun di tempatku masih ada pelanggaran, masih cuman nggak se ekstrim ini gitu loh. Ya, berarti orang Padang ini mereka pengen mengetahui gimana akhirat kali ya. Oh, lebih Maksudnya, cepat. Ya, Lebih lebih cepat, cepat. Ya, lebih jadi cepat. lebih cepat aja Lebih gitu. cepat, Bang. Gimana sih rasanya kalau mau sakaratul maut besok Nah, gitu. gitu. Makanya banyak kabar di Simpang Lubek atau Simpang Ketapang tuh banyak tabrakan tuh kan. Iya. Mungkin mereka ingin, oh gini rasanya gitu. Cuman ya yang aku rasain langsung cuma itu sih, dua hal itu yang paling kerasa banget gitu kan. Untuk masalah lain-lain attitude, kemudian cara Attitude, bersikap. kalau attitude Minangkabau pastinya bagus dong. Iya, sopan ya. sopan. Maksudnya Awas lu bilang gak bagus ya. Lu disomasi attitude nih tuh sama orang Padang nih. kita maksudnya Jawa sama Minangkabau hampir sama gitu kan. Maksudnya Iya. kita menganut budaya ketimuran gitu kan. Iya, Masih ketimuran. menjunjung tinggi sopan santun, kemudian cara ngomong ke orang tua gimana, ke yang muda gimana, sama sebenarnya. Attitude nggak ada masalah, budaya juga nggak ada masalah. Cuman lebih ke ini apa? Kedisiplin ya, Kedisiplinan. kedisiplinan yang ditetapkan sama pemerintah. Iya. Tetapi kayaknya masyarakat kurang aware aja gitu terhadap Kurang lebih kayak gitu iya, terhadap apa yang diarahkan pemerintah padahal itu baik buat kita. Nah, itu pun sebenarnya apa yang kita kasih pun kembali ke kita lagi sebenarnya kan. Oke. Sebenarnya nggak tahu kalau mampir-mampir nggak tahu sih saya. Iya, kan. Nah, makanya sebenarnya gini, kebanyakan orang rusak kepercayaan di masyarakat soal pajak karena kan beberapa tahun belakangan itu banyak kasus yang pajak diselewengkan. Iya, benar. Ya, jadi daripada bayar pajak mending Nggak usah bayar sekalian gitu kan. iya, bayar yang lain gitu, nggak usah sekalian. iya. Tapi bukan berarti ini kita benarkan juga. Iya. Nah, padahal semuanya tergantung kita niat aja sih. Kalau niat kita bayar pajak untuk demi negara, sih ya, gue kayak orang bener ngomongnya. Orang bener. Demi negara. Nah, kalau ada oknum yang menyelewengkan itu tanggung jawab mereka. Iya, tanggung jawab mereka Surga dan neraka masing-masing kita kan. iya. Tapi emang berpengaruh banget kalau misalnya ada kasus-kasus itu, emang berpengaruh juga sih, maksudnya yang ngapain kita bayar pajak kalau misalnya dikorupsi sama orang, diambil sama orang lain, disalahgunakan. Ada rasa seperti itu juga. Cuman ya udah, sama kita sedekah aja. Kalau misalnya kita ngasih, udah ngasih aja udah. Dan masalah kedepannya gimana itu urusan yang bersangkutan sama yang di atas. Wih, mantap Ustadz Yoga. Yoga, berarti kalau di Padang kalau stand up masih aktif ya? Aktif banget. Di mana-mana nih gua ngeliat flyer lu, maksudnya di coffee shop A, B, C, di mana-mana. Kebetulan aja itu, Bang. Kebetulan aja. Dan MC-nya sama Angga nih luar biasa. Aduh, Bang. MC terkece sekota Padang. Aduh, kita MC tapi termodal. mahal. Kita nggak mahal, Bang. Kita terjangkau. Terjangkau bagi orang-orang yang punya uang. Ya, ngisi waktu luang lah, Bang. Jadi kalau untuk stand up komedi kan Padang sebenarnya orang yang sedikit tabu ya, dalam artian kayak seperti roasting. Kalau jujur gue pribadi dulu salah satu orang nggak suka dengan Pras Teguh. Nah, pastinya kan Ya, Pras Teguh kan tahu. satu-satunya inilah patron untuk mengangkat stand up Indo di Kota Padang. Ya, bener banget. Tapi setelah ngobrol banyak sama anak stand up, oh ternyata roasting itu emang gitu, Yap. gitu loh. Nah, makanya sampai sekarang gue dekat sama anak stand up, sama lu juga gitu. Kemarin sebenarnya sama si Pras udah lama kenal, Iya. cuman udah lama nggak ketemu nih. Iya, Terakhir benar, ketemu benar, itu benar. 2011. Ah, ya udah lama juga. Terakhir ketemu Iya. 2011. Jadi yang gue penasaran sih, kalian nggak takut gitu? Maksudnya kalau ngelucu tapi bawa apa ya, agama, kadang bawa budaya. Kalau gue pribadi ngomentarin sesuatu terhadap hal yang sensitif itu takut sih sebenarnya. Iya.
Kalau kita tarik ke beda sih antara di dunia stand up sama di dunia sehari-hari gitu kan. Kalau misalnya kita komentarin, kita nongkrong gitu kan, komentarin agama pun biasa aja gitu kan. Sekarang posisinya adalah stand up comedian ngomong di atas panggung, didengar banyak orang gitu kan. Kalau takut kembali lagi ke kita gitu kan. Kita kalau benar-benar stand up, dia bikin materi, dia pasti riset, membaca, kemudian cari sumber terbaik gitu kan, memperkuat premisnya gitu kan. Gimana caranya apa yang kita sampaikan itu bisa tidak terbantahkan. Dalam artian kita sumbernya udah pasti gitu loh. Kita menyampaikannya pun sudah sesuai dengan sumber. Cuman kita plesetin aja untuk dapat lucunya aja gitu. Takut pasti takut, tapi gimana caranya ketika kita di-counter sama orang, kita udah punya sumber yang pasti untuk menyampaikan ke orang tersebut. Iya ya, karena sebenarnya sih yang dilakukan sama teman-teman stand up comedy nggak salah, cuma terkadang masyarakat belum bisa nerima itu. Iya, benar banget. Karena kita roasting pun kita pasti yang sebenarnya roasting gitu kan, kita pasti ada perjanjian atau omongan di belakang panggung. Si narasumber nggak pengen dibahas soal apa nih, nggak pengen keluarga, kita nggak bahas keluarga, soal agama kita bahas agama. Oh berarti ada kontrak dulu ya? Iya, ada omongan dulu, omongan dulu apa yang mesti dibahas, apa yang mesti enggak, do and dance gituan. Apa yang mesti dibahas atau enggaknya. Soalnya roasting itu nggak semua orang bisa di roasting dan nggak semua orang pantas untuk di roasting gitu. Oh gitu, tidak semua orang pantas di roasting gitu kan. Misalnya ada orang jalan di roasting kan orang nggak tahu dia siapa gitu kan. Kan nggak pantas dong. Nggak pantas dong. Benar. Yang di roasting pasti pejabat, public figure, yang orang-orang banyak tahu gitu kan. Iya, oke. Tuh, berarti kebanyakan orang nggak paham dengan konsep roasting seperti apa sebenarnya. Taunya roasting itu cuma jelek-jelekin doang. Ngehina gitu. Iya, ngehina. Sebenarnya kita untuk roasting pun banyak persiapannya gitu. Oh gitu. Nggak melulu harus naik terus mau jelek-jelekin gitu doang, ngata-ngatain doang, enggak. Sebenarnya basicnya secara keilmuan, ilmu stand up pasti ada risetnya, ada penulisan materinya juga, Bang. Oke. Itu sih. Oke. Itu seputar stand up comedy. Yes. Nah jadi gini Gak, lu kan dalam di Padang sekarang jomblo atau gimana? Kebetulan gimana ya? Nah, ada takut ditonton nanti. Ada. Posisinya di Padang atau di mana? Ada 3 soalnya Bang. Ada 3. Yang penting kan ada gitu kan. Entar ada berapa yang penting ada gitu. Ada ya. Nah, jadi sekarang punya pasangan ada. Nah, menurut lu pasangannya di Padang sekarang atau di mana? Satu di Padang, satu di enggak. Di sana. Oh, di sana. Menurut lu sebagai kacamata orang luar Padang lagi. Yes. Cewek Padang gimana sih? Cakep. Anjir, cakep, Bro. Serius, Bro. Cakep, Bro. Cakep. Oke. Kemudian apa ya? Dipakein apa aja cakep gitu. Maksudnya dipakein apa? Anjir. Maksudnya dipakein apa aja gimana? Gak pakai apa-apa atau gimana? Oh, cakep banget ya. Ya maksudnya kan ada yang pakai hijab, ada yang enggak. Kemudian ada yang pakainya lumayan terbuka, ada yang enggak gitu. Tapi mau diapain aja cakep aja gitu kan. Dan banyak di sini aku lihat tuh banyak yang cakep emang. Itu kan looknya. Nah sekarang kalau attitude-nya gimana? Maksudnya sikapnya, habitnya cewek-cewek Padang gimana? Lebih personal sih ya sebenarnya itu kan masih. Iya, pandangan lu, gua minta pandangan lu sebagai orang luar Padang. Beberapa kali emang dekat sama orang. Nah, ini maksudnya. Oh iya. Jujur masih sama kayak cewek pada umumnya sih. Maksudnya nggak terlalu matre juga, nggak matre banget gitu kan. Misalnya gitu kan, sesuai kebutuhan lah gitu lah, kebutuhan gitu kan. Kemudian ya mungkin aku nemunya yang nggak ini banget sih, yang masih biasa aja. Jadi nggak terlalu dapat pengalaman yang jelek-jelek banget gitu. Oke, berarti cewek Padang rata-rata baik lah ya. Baik. Kita jawaban yang aman aja. Aman aja, baik banget. Baik, setia. Oke, berarti cewek Padang nggak ada yang selingkuh. Nggak ada. Oh, nggak ada yang selingkuh. Kalau selingkuh pun bukan orang Padang tuh. Orang mana? Pariaman. Oh, orang menunjuk daerah loh. Soalnya mantanku juga orang Pariaman. Oh, mantannya orang Pariaman. Oke. Dan putus pernah selingkuh. Yang selingkuh lunya? Enggak. Oh, dianya. Oh, berarti cewek Padang ada, maksudnya Padang ini Sumatera Baratnya. Nah, berarti cewek Padang ada yang selingkuh juga. Ya ada. Pastilah Pastilah, nggak cuma di Padang, di tempatku juga banyak yang selingkuh kan. Ya, di negeri manapun pasti ada yang selingkuh. Kalau menurut lu cewek matre itu gimana? Cewek matre adalah cewek yang meminta ke cowoknya tidak sesuai dengan kemampuan cowoknya.
Oh, itu cewek matre. Itu cewek matre. Menurut lu itu dibenarkan atau salah gitu? Menurutku salah sih. Salah. Karena ya pasangan kan harus saling ngerti nih harusnya nih. Apa yang diminta pun harus sesuai dengan kemampuan salah satu pasangan gitu loh. Nggak harus apa yang diminta A harus A gitu. Sementara si cowok belum tentu bisa memberikan A itu tersebut gitu loh. Nah, kalau seandainya itu dibutuhkan sama ceweknya gimana? Nah, kalau Emang bener-bener dibutuhkan nih? Nah, saling ngerti aja gitu kan. Kalau misalnya bisa dibutuhin, mau nunggu nggak, mau sabar nggak gitu loh. Nggak semua cowok kan standar perekonomiannya misalnya kan sama semua gitu loh. Pasti cowok kayaknya sih kalau ya itu lagi-lagi pengertian ceweknya gimana aja sih. Oh, gitu. Tapi ada beberapa cowok juga yang emang ngorbanin semuanya buat ceweknya gitu kan. Wih, ada emang? Ada. Dia antara gimana ya antara tahu emang dia setia ya susah gitu kan. Oke. Ya apa ya itu sesuatu yang dia itu nggak mungkin gitu kan kemampuannya nggak nyampe tapi dia usahain buat cewek tuh. Sementara kadang ceweknya itu malah kayak nyepelein gitu kan. Bukannya semakin balik sayang malah ada yang nyepelein gitu kan. Itu yang tolol sih gitu kan. Iya. Udahlah saling ngertiin aja gitu gimana keadaan. Gua aneh sih belakangan yang paling banyak itu yang bucin itu cowok. Iya. Bener gak sih? Bener. Dan ini dunia udah kebalik banget kayaknya. Bener Jadi banget. yang bucinnya cowok tiba-tiba cowoknya nangis gara-gara ceweknya. Iya. Dan ceweknya kayaknya udah paling tinggi lah, Iya. paling tinggi Iya, ngendaliin bener. cowoknya Bener kemana-mana, nggak boleh gabung lagi ke circle yang lama. Iya. Bener gak sih? Udah ngatur, kemudian udah posesif banget gitu ke cowoknya dan cowoknya pun terima-terima aja gitu kan. Nggak boleh kesini ya nggak datang, nggak boleh gabung ini nggak gabung gitu. Menurut lu salah nggak sih kalau kayak gitu? Kalau gimana ya itu kan pasangan orang beda-beda sih ya. Kalau menurut aku pribadi salah sih. Salah ya, Salah gitu kan. Karena ya kebebasan kan milik hak orang-orang kan. Walaupun lu berdua emang pasangan, tapi kan setiap individu masih punya hak pribadi gitu loh. Wah, Dan itu pun masih pacaran kalian loh. Kecuali kalian udah nikah tuh, terserah mau dilarang sampai nggak pulang malam nggak pulang itu nggak apa-apa. Cuman kondisi sekarang masih pacaran gitu kan. Tapi si cowok pun bucin banget kan. ya karena mungkin cowoknya sayang banget ya sama cewek. Iya, bisa juga kayak gitu. Iya, Makanya tapi- ya namanya juga orang jatuh cinta kan. Tai kucing aja rasa apa tuh ya? Yang pernah ada. Iya, nah karena kebanyakan sekarang ini toxic relationship ya, jadi Yes. lebih ke hubungan yang nggak sehat, hubungan yang nggak baik. Nah jadi kalau seandainya cewek-cewek dengar, sebenarnya kita laki-laki mah pengennya hubungan itu baik-baik aja. Yes, Nah, bener banget. Jadi kalau soal perselingkuhan juga kebanyakan lebih runcinya ke laki-laki nih yang melakukan. Iya. Bener gak sih? Iya, banyak. Padahal cewek-cewek juga banyak yang selingkuh. Iya. Bro. Cuman caranya lebih halus. Nah itu Itu. Cewek tuh halus tapi mainnya juga halus. Kadang-kadang main apanya? maksudnya main kalau misalnya mau selingkuh. Oh, mau selingkuh. Caranya, gitu kan. Kalau main halus ada yang kasar juga ada yang gitu kasar kan. ada. Nah, cewek itu paling sangat bisa apa ya? Kalau zaman sekarang ini namanya playing victim ya. Iya, Iya, jadi kalau dia melakukan kesalahan seolah-olah kita yang bersalah ya. dibalikin Ya, kesalahannya. dibalikin kesalahan ketika dia selingkuh, kita dibilang lu sih nggak pernah ngasih pengertian. Nah, lebih benar. gitu. Benar nggak sih? Lu sih nggak pernah ngasih waktu gua Iya, gitu nah, kan. gitu. Jadi, salah-salahin. nah, itu. Dan cowoknya pun ya maaf gitu. Iya, Otomatis maaf, dia gitu, dia maaf. yang ini Sangat malah. banyak cowok yang jadi korban kayak gitu. Iya, benar banget. Cewek-cewek nih. Lu inget banyak cowok yang menderita gara-gara lu ya. Makanya tuh kalau misalnya berhubungan ya harus saling ngertiin. Oh, iya. Ini kalau boleh jujur nih ya cerita aja nih. Dari beberapa kali aku pacaran kemarin ya, rata-rata putus cuma karena satu hal. Apa? Waktu. Aku termasuk orang yang ya terlalu banyak waktu di luar. Kadang terlalu cuek sama pasanganku. Itu salah lu. Dan itu hampir semuanya masalah itu. Karena aku tuh udah terlalu sibuk stand up, sibuk kerja, sibuk main, sibuk sama teman-teman tuh. Tapi emang tipeku gitu kan. Emang misalnya 1 minggu nih, 1 minggu 7 hari. Ya udah 5 hari aku full kerja main dan lain-lain, 2 hari aku full sama pasanganku. Fullnya ngapain aja? Fullnya misalnya ya jalan, nongkrong, nonton, tidur, masing-masing maksudnya. kan capek, kan. Kita mungkin nggak mungkin kan nongkrong terus, ngobrol terus gitu kan. Tidurnya Itu. masing-masing gitu ya. Masing-masing kan. Jadi ya kayak kalau itu beberapa pengalaman putus cuma karena masalah waktu. Masalah waktu. Dan cewek lu nggak ngerti dengan itu. Awalnya banyak yang ngerti, udah paham lah emang kayaknya kamu sibuk, kamu emang banyak kerjaan, ada
stand up lah, konten atau apa gitu kan. Tapi lama-kelamaan kayak nagih gitu. Nagih dalam artian waktu buat aku mana gitu kan. Kamu selalu sibuk. Kita punya waktu cuma kamu bangun sama kamu tidur aja. Setelah itu kamu udah kemana nggak tahu. Itu. Nuntut lah. Nuntut ya. Itu. Makanya ya agak susah juga dapat pasangan yang emang ngerti kehidupanku gitu loh. Oke, berarti karena gini, kebanyakan cewek itu kan nuntut waktu pastinya, waktu, Iya, benar. Perhatian. ngobrol, perhatian Wah, gitu, perhatian. Tapi mereka nggak tahu kalau kita tuh lagi berjuang di luar. Wis. Untuk perhatian yang lebih hakiki di masa depan. Untuk kata sah di pelaminan. Untuk kata sah, bukan di pelaminan. Bukan ya di KUA. Di KUA. Di KUA ya? Untuk kata sah di KUA. Benar gak sih? Bener banget sebenarnya. Iya, karena dan aneh. Ini yang aneh sih menurut gua. Banyak sekarang ini orang mempunyai hubungan tapi nggak mau show off di media sosial. Yes. Nah, itu menurut lu salah apa benar? Karena menurut gua ada beberapa oknum yang mereka nggak mau show off karena ada yang disembunyiin. Iya. Benar gak sih? Benar. Dan ada juga beberapa oknum yang nggak mau show off karena mereka ya ini ranah pribadi gua gitu. Iya. Ya, jadi menurut lu gimana? Nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah. Karena ada dua alasan tadi kan kayak gitu. Akan menjadi salah ketika ternyata dia udah punya pasangan tapi ingin menjaga perasaan orang lain. Nah, itu kan salah kan. Maunya berarti kan ada niat jelek gitu kan, selingkuh kayak atau emang mau nyakitin pasangannya gitu kan. Beda sama emang karena ranah pribadi gitu. Karena ranah pribadi ya emang pilihan dua orang sepasang itu nggak mau di show off ya nggak apa-apa gitu, nggak salah juga, bener-bener aja gitu. Daripada lagi-lagi ya banyak kasus kita udah show off, udah pamer sana sini, tanya tahu putus gitu kan. Mending diem-diem aja tahu-tahu cerai gitu kan. Ya, masalahnya ada beberapa orang yang pernah gue ngobrol lah soal ini. Mereka nggak mau dibilang nanti mantan si A, mantan si B gitu lah. Karena ketika mereka pacaran misal setahun, 2 tahun terus putus, itu menjadi hambatan bagi mereka untuk bisa dekat sama orang lain. Ranah pribadi lagi kan. Ranah pribadi kan? lagi. Ranah pribadi lagi. Jadi ada banyak alasan kalau banyak alasan sih. Jadi nggak ada, tergantung sudut pandang sih. Iya, benar banget. Karena kadang ya itu benar omongan kalau misalnya ternyata Dede yang mantan si ini ya, kan. Jadi mantan yang ini ya itu. Emang Dede emang gitu kan. Kadang gitu kan. Kadang gitu, omongan orang-orang kita nggak tahu gitu kan. Makanya ya lebih ke menjaga ranah pribadi aja. Cuman fenomena sekarang yang kulihat nih, Bang. Banyak pasangan yang bikin second account untuk memata-matai. Memata-matai, kepoin, show off ataupun nggak show off. Ada satu akun misalnya dia emang sama pacarnya terus, ada satu akun yang cuma pengen show off aja gitu. Itu fenomena yang baru aku baru ngeh gitu. Oh iya, ternyata ada fenomena second account nih. Aneh sih. Itu makanya. Aneh kan? Ya buat apa kalau mau show off ya di akun pribadi aja gitu, yang normal-normal aja. Itu makanya kadang aneh ya, orang-orang udah pakai second account gini buat apa gitu kan. Mungkin buat nge-follow akun ini gitu, akun dewasa. Bisa jadi, cuman kalau cewek paling cuma buat mata-matai kan. Buat mata-matai. Kalau cowok emang iya. Saya punya ini. Aduh. Yoga kan di stand up comedy. Nah, kita muter-muter ngomongnya nggak apa-apa ya. Bebas, kita random aja sih. Iya, asik-asik aja nih, Bang. Kan sekarang ini pencapaian terbesarnya Kota Padang, anak mudanya itu Pras Teguh menurut gue. Yes. Ya, karena diundang ke salah satu podcast terbesar di Indonesia. Yes. Itu Deddy Corbuzier. Ya, itu gila banget. Yes. Nah, jadi menurut lu, karena menurut lu gua nanya gini, menurut lu Pras Teguh itu emang kan di mana-mana kontennya bawa Padang gitu. Iya. Pantas nggak? Karena gini, banyak sekelompok orang yang nggak suka. Karena ya ada beberapa kata dan kalimat yang paling sensitif di Sumatera Barat yang sering nge-branding dirinya gitu di media sosial. Kalau gua pribadi aman-aman aja. Ya, karena gua paham itu konteksnya apa dan buat apa. Nah, jadi menurut lu gimana? Menurut aku sebenarnya ya nggak masalah gitu kan, karena jujur kalau menurut aku pribadi lihat Bang Pras tuh emang representasi orang Sumatera Barat gitu kan. Dan itu nggak menyalahkan gitu. Kalau misalnya masalah kata-kata yang nggak sopan atau kata-kata yang nggak pas gitu kan, itu lagi-lagi konteks lagi gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ada kamera tiba-tiba ngomong, Pak, nggak mungkin kok. Kan ada konteksnya gitu ada kan. Konteksnya, karena
sorry to say, kata-kata seperti itu biasanya udah menjadi brand salah satu daerah. Iya. Bener banget kan. Kalau Kita tempat lu apaan? apalagi kan. Iya. Dan banyak banget konten kreator menggunakan kata itu pun ya udah gitu aja. Ya udah gitu dan nggak ada yang permasalahkan gitu kan. Bayuska kan Oh iya, YouTube-nya besar. Dia menggunakan kata-kata Jawa yang seperti itu pun ya udah kita terima-terima aja dan nggak ada masalah. Dan lucu, konteksnya ada, posisinya tepat, tempatnya juga pas gitu. Ya sebenarnya dia bikin karena dia tahu followersnya gimana, Iya. pasarnya gimana. Iya, bener banget. Nah, tapi Bener kalau banget. ada orang yang nggak suka, berarti ini bukan pasarnya. Iya. Nah bagi lu yang nggak suka, lu mending unfollow aja. Iya kan? Kelar Bener, masalahnya iya, kelar. kan? Kelar Kita nggak masalahnya. lihat apa status dia, kita nggak lihat aktivitas dia. Bener. Itu udah selesai Ya Mas. selesai masalahnya. Ngapain lu ngeribetin hidup orang, lu nggak suka tapi masih tetap lu tonton. Bener banget tuh Bang. Itu tuh sifatnya orang Indonesia Iya. gitu tuh. Karena orang kalau di dunia digital sekarang nih ya, kita udah belajar bagaimana membaca pasar. Ya kan? Pasar bisa diciptakan. Ya udah pasar Bang Pras emang masyarakat masyarakat Sumbar. Sumbar ya. Sumbar dan sekitarnya gitu kan. Misalnya Bayuskak ya masyarakat Jawa dan sekitarnya gitu kan. Ya udah fokus aja di pasar masing-masing gitu. Karena kita nggak bisa mencakup semua wilayah ibaratnya gitu loh. Pasar terlalu luas pun nggak bagus, pasar terlalu sedikit pun nggak bagus gitu. Makanya udah yang pasti-pasti aja gitu. Makanya ya kalau misalnya contoh Bang Pras ya nggak ada salahnya dan emang itu representasi kedaerahan pun wajar. Kalau gua sih pribadi bangga Iya. banget ketika Pras Teguh itu diundang ke Close the Door-nya Deddy Corbuzier ya. Aduh itu gila banget. Itu impian semua orang sih sekarang ini di era sekarang ya. Bang Dede bisa kok bikin aja OnlyFans. Bikin aja kasus. Bikin kasus ya. Dipanggil pasti. Dipanggil. Bareskrim. Nah ini menarik nih karena orang Indonesia sesuatu hal yang negatif lebih cepat naik nih dari Iya. yang positif. Bener Iya, nggak sih? iya, benar banget. Benar banget. Iya. Kontroversi pasti cepet naik. Kontroversi itu cepat naik. Cepat naik. Kecuali yang kebanggaan pasti cepet tenggelam. Oh iya, iya. Sesuatu yang membanggakan pasti cepet tenggelam. Kalau kontroversi bertahan lama. Bertahan lama ya. Itulah. Di Kita mau Indonesia bikin kontroversi apa di Padang rencananya? banyak sih sebenarnya. Cuman takut aja aku. KTP ku bukan sini soalnya kan. KTP ku bukan sini, NIP ku tapi sini kan. Kan? Cinta nggak sama Padang? Oh, cinta banget, Bang. Uhuy. Cinta banget. Cinta banget. Bang. Masyarakat Kota Padang berapa banyak sih jumlahnya? Kurang lebih ada sekitar nanti aku buka dulu, Bang. Nah, iya, tapi katanya lu cinta. Masyarakat Kota Padang itu 900.040 orang. Nah, dibagi dalam berapa kecamatan? Oh, itu gua nggak 11 kecamatan. 11 kecamatan. Bro. Aduh, Kecamatan kayaknya paling luas? Apa? Kecamatan paling luas? Apa sih Lubek. namanya? Lubek ya. Dengan kurang Oh, lebih bukannya yang di sana, bukan Lubek yang... paling besar. Oh, Lubek paling Itu ada besar. sekitar 15 kelurahan kalau nggak salah di Lubek. 15 kelurahan. Lurah mana yang paling bagus menurut lu? Tuh belum pernah ketemu semua kebetulan mah. Tapi kebetulan kantor kelurahan pernah aku samperin semua ibaratnya gitu. Oh, kantor lurah pernah disamperin. Ya, karena kan hubunganku sama kantor kelurahan juga gitu. Oke. Hampir 5 kecamatan udah pernah aku samperin semua tuh. Oke. Lubek, Luki, Padang Selatan, Padang Barat. Yang belum disamperin yang mana? Yang bukan wilayah kerjaku. Oh, gitu. itu Padang wilayah kerja. Timur, kemudian Kota Tengah, itu bukan wilayah kerjaku. Jadi belum pernah tersentuh. Oke, oke. Itu sih. Oh, sampai berapa lama di Padang rencananya yoga? Kalau misalnya secara tertulis gitu kan boleh mengajukan pindah setelah pengabdian 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun Tapi baru kayaknya bisa. lu gak nyaman di Padang ya? Nyaman banget, gila bang nyaman banget. Kapan rencana mau ngurus pindah? Tahun ke-8. Aku pengen jawaban lu tuh yang sedikit kontroversi. Oh, lah. iya. Aduh, gimana? Nggak ada aku Gua bang. mancing dari tadi aman terus. Nggak aman, ada, aku terus. cuma dapat lucunya doang bang. Nggak ada kontroversinya bang. Coba ya kalau tertulis tahun ke-10 itu baru bisa pengajuan pindah. Cuman kalau misalnya tadi sini udah punya jabatan, udah punya kerjaannya semakin nyaman, ya kenapa harus pindah gitu kan? Oke. Itu makanya nggak ada patokan harus Berarti pindah. kayaknya nyaman-nyaman aja di Padang. Nyaman, alhamdulillah nyaman. Karena ya kebetulan ketemu lingkungan yang nyaman juga gitu. Oke. Karena ada beberapa temanku yang dari Jawa juga, dia ya circle-nya cuma itu aja. Pikirannya cuma pindah itu doang. Oke. Itu sih. Oke, thank you Yoga udah hadir di podcast yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan cepat gede ya podcastnya. Amin. Keren nih tempatnya.
sangat Lagi-lagi podcast menjilat banget. lu. Enggak, ini Sangat bener. podcast sangat banget. podcast banget itu. Harusnya di sini ada LCD nih, Bang. Oh, di sini harusnya ada LCD. LCD Iya. tulisannya close the door. Close the door. Bukan. Harusnya ini Stand Up Indo Padang Is. sponsor lah. Ya. Biar gua nanti bikin di sini by Stand Up Indo Padang. Kan bisa pakai di editing nanti, Bang. Di- Di edit tuh ya. Dikasih TV. Oke, thank you Yoga. Atas Terima kasih, Bang kehadirannya. Dede. Kapan-kapan kita bisa ngobrol banyak. Harus, Bang, harus lanjut lagi, Bang. Oke, thank you. Terima kasih, Yoga. Bang. Oke.